Dikatakan kehadiran kita di dalam acara hall itu memiliki 3 faedah. Yang pertama yaitu adalah ijtima'ul muslimin, kumpulnya orang-orang Islam. Ketika orang Islam berkumpul semacam ini di dalam acara kebaikan, di dalam momen kebaikan, berzikir kepada Allah, bersalawat kepada Rasulullah, mengenang orang soleh, maka di dalam duduk tersebut itu akan mendatangkan kepada rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kita di tempat yang paling dicintai Allah, di rumahnya Allah, ada di masjid, maka insya Allah tempat ini penuh dengan cucuran dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum lagi berkumpul pada tempat ini berapa ribu orang. Padahal dikatakan la yajtami'u arba'una min ummati, kata Rasulullah, illa wa fihi wali. Tidak berkumpul 40 orang daripada umatku kecuali di situ ada walinya Allah. Sehingga kita berhusnuzan kepada Allah. Insya Allah begitu banyak wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik yang nampak ataupun tidak nampak, pada saat ini kumpul bersama kita, sehingga hal tersebut yang menyebabkan kita kelak akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, wa it'amuhum at-ta'am, memberikan kepada orang-orang muslim semua itu makanan. Masya Allah, ya semuanya insya Allah yang hadir mendapatkan ya berbagai macam konsumsi dan lain sebagainya. Itu merupakan hal yang sangat baik. Apalagi mungkin ada yang datang ke tempat ini dalam keadaan mungkin di rumahnya belum makan karena keterbatasan ekonomi dan lain sebagainya, lalu diberikan makanan, maka dikatakan barang siapa yang memberikan ya luqmah fi batni ja'id khairun min bina'i alfi jami'. Satu suapan yang diberikan kepada orang yang perutnya kelaparan karena memang dia nggak bisa untuk makan karena keterbatasan tersebut, karena kekurangan, itu lebih baik daripada bahkan membangun 1000 masjid jami' sekali. Karena kadang banyak orang kalau ke masjid, banyak orang yang punya perhatian, tapi kadang banyak orang yang lupa, orang-orang yang di sekitarnya yang sedang kelaparan. Ketika kita memiliki perhatian kepada mereka, memberikan makanan kepada mereka, maka hal tersebut membawakan kebaikan. Apalagi insya Allah yang hadir di tempat ini adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Bagaimana dikatakan la ya'kul ta'amaka illa taqi, tidak, jangan sampai ada yang makan makanan kecuali orang yang bertakwa. Kenapa? Ketika makanan yang kita berikan kepada orang yang bertakwa, maka kita menjadi orang yang beruntung. Kenapa? Dengan makanan tersebut dia gunakan untuk sholat, dia gunakan untuk baca Al-Quran, dia gunakan untuk bersolawat, sehingga apa yang dia lakukan daripada ibadah tersebut itu akan mendatangkan pahala yang besar. Yang ketiga, dan ini yang paling penting, yaitu adalah ma'rifatul hadirin bi manaqibi shahibul hal, mengetahuinya para orang-orang yang hadir, yaitu dengan manaqib biografi shahibul hal. Dan pada saat ini kita menghadirkan Habib Ali. Tadi sudah dibacakan bagaimana biografi daripada Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi yang begitu luar biasa. Dan begitulah orang-orang soleh, para walinya Allah. Hidupnya digunakan untuk hal yang baik, hidupnya untuk berkhidmat kepada Allah, hidupnya untuk khidmat kepada Rasulullah SAW. Begitu banyak kebaikan yang sudah beliau lakukan. Tapi pada saat ini saya hanya ingin menyampaikan 3 hal daripada begitu banyak lautan kebaikan yang dilakukan Habib Ali. Saya akan menyampaikan 3 hal yang mungkin termasuk menjadi sebab kalau kita melihat makom yang dimiliki Habib Ali ini makom yang luar biasa. Bagaimana tidak? Beliau ada di Hadramaut sana, tapi kita lihat bagaimana halnya di seluruh begitu banyak orang yang menghatinya. Di mana-mana maulidnya dibaca. Bahkan mungkin di daerah-daerah pelosok yang mungkin belum pernah tahu siapa itu Habib Ali Muhammad Al-Habsyi, tapi bagaimana kecintaan orang kepada beliau. Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi ini kalau kita simpulkan, dan mungkin ini yang menjadi sebab besar daripada makom beliau, bagaimana beliau Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi ini adalah orang yang memiliki rasa bakti kepada orang tua yang begitu luar biasa. Bagaimana tidak, sampai Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi mengatakan, aku selama di masa hidup ibuku belum pernah aku merasa aku memiliki harta. Semua yang aku miliki kata Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi itu adalah milik ibuku.
Bahkan seandainya ibuku ketika itu nggak memiliki apa-apa, cuma punya saya dibawa ke pasar, lalu saya dijual, ibu saya mengakui kalau saya ini budak dan saya dijual, saya nggak akan protes, saya akan diam. Karena semua yang ada pada diri saya itu adalah milik daripada ibu saya, milik daripada orang tua saya. Dan di zaman ini sudah sangat jarang kita menemui ada anak yang berbakti semacam ini kepada orang tua. Jangankan merasa bahwasanya dirinya, hartanya milik orang tua, kadang-kadang untuk berbagi kepada orang tua saja perhitungan. Mikir-mikir, mau ngasih orang tuanya takut nanti kurang untuk itu, kurang untuk ini. Untuk beli HP yang bagus nggak kepikiran, untuk beli sepeda motor yang bagus nggak kepikiran. Tapi bagaimana orang tuanya kadang-kadang hidup pas-pasan, kekurangan. Anaknya mungkin masih mikir-mikir, berat untuk mengeluarkan daripada hartanya. Padahal bagaimana orang tua dari mulai anak itu belum lahir dibawa istrinya ke kandungan yang terbaik, dokter kandungan terbaik dan seterusnya. Bagaimana berusaha yang terbaik untuk anak, ngasih susu yang paling bagus, ngasih makanan yang paling bagus. Bahkan mungkin kadang orang tua belum makan, yang penting anaknya dulu. Tapi kadang-kadang ketika orang tua sudah di masa tua di mana butuh baktinya seorang anak, anak kadang-kadang masih ada perasaan berat untuk berbuat bakti kepada orang tua. Kalau kita mau lihat cerita orang-orang dulu dalam baktinya kepada orang tua, luar biasa. Bagaimana Al-Imam Hasan bin Ali bin Abi Thalib, beliau mau makan di hadapan ibunya. Kata beliau, saya gak berani ngambil makanan yang ada di hadapan ibuku. Kenapa? Saya takut ketika saya mengambil makanan tersebut, ternyata ibu saya sudah suka makanan itu, ingin mengambil makanan itu, terlebih dahulu saya yang ngambil. Saya takut kalau akhirnya ibu saya gak kebagian gara-gara saya. Sampai seperti itu bakti daripada Al-Imam Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Pernah Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab, anak daripada Sayyidina Umar bin Khattab, melihat ada satu orang gendong ibunya. Ini berangkat dari daerahnya sampai tawaf semua itu digendong. Tawaf dengan gendong ibu, padahal kita tawaf itu berat, perjuangan. Ya, insya Allah jamaahnya ya Ali Fikri rutin umrah haji, masya Allah. Nah, semoga insya Allah kita semua disampaikan oleh Allah. Umrah haji ziarah kepada Rasulullah SAW. Tahu bagaimana perjuangan ketika tawaf, luar biasa, capek. Tapi ini ada anak tawaf sambil gendong ibu. Sehingga ketika ditanya sama Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab, siapa itu? Apakah itu ibu? Ya, ini ibu saya. Akhirnya si anak ini bertanya kepada Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab, bagaimana menurut Anda? Apakah saya sudah berbakti kepada orang tua? Maka dijawab oleh Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab, demi Allah, sedikit pun itu tidak bisa menyamai daripada sesaat rasa sakit yang dirasakan oleh ibumu ketika melahirkan kamu. Sedikit pun tidak ada. Jangan pernah kita merasa kita sudah membalas kebaikan orang tua kita dengan hanya kita memberikan harta. Tidak ada artinya dibandingkan yang sudah diperjuangkan oleh ibu kita ketika melahirkan kita, bahkan nyawa taruhannya demi melahirkan kita. Ada juga